Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Oke, hari ini dalam pertemuan di mata kuliah Statika Struktur 1, ini saya akan menjelaskan tentang sistem gaya. Begini suara saya kedengaran ya? Dengar, Pak. Kedengaran ya? Oke, lanjut. Oke, saya akan buka presentasinya. Baik, layar presentasinya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Kita akan melanjutkan untuk mata kuliah statika struktur, di mana hari ini kita akan membahas tentang sistem gaya. Jadi dalam hal ini sistem gaya itu kita akan pelajari bahwa gaya itu merupakan sebuah aksi sebuah benda terhadap benda lain dan umumnya ditentukan oleh titik tangkap kerja besar dan arah. Nah, sebuah gaya itu mempunyai besar, arah, dan titik tangkap tertentu yang digambarkan dengan anak panah. Jadi bisa dilihat di bawah ini. Jadi bahwa sebuah gaya nanti akan disimbolkan sebuah anak panah. Jadi ada arah, ada besaran yaitu panjang yang menyimpulkan tentang suatu garis kerja. Nah, adapun jenis-jenis gaya itu macam-macam yang nanti bisa kita pelajari. Yang pertama itu adalah gaya kolinier. Kalau kita lihat bisa dilihat dalam gambar itu, gambar presentasinya. Ini saya besarkan saja coba. Begini kelihatan ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Oke. Nah, gaya kolinier dan ada gaya nanti konfluren. Gaya kolinier itu kayaknya satu garis lurus. Gaya-gaya yang bekerja, yang kerjanya itu terletak pada satu garis lurus. Ada juga gaya konfluren. Gaya konfluren itu dalam satu titik terpusatnya sama. Yaitu gaya-gaya yang garis kerjanya berpotong pada satu titik. Kalau di sini misalkan ada F1, ada F2, terus kemudian ada F3, dan kemudian ada F4. Nah, titik OF-nya ini adalah sebagai titik temunya. Itu. Nah, terus kemudian yang ketiga ada gaya koplanar, yaitu gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu bidang. Kemudian ada gaya couple yaitu yang sepasang gaya yang sejajar sama besar berlawanan, arah yang bekerja pada satu batang atau benda akan menimbulkan couple atau momen. Nah, momen sendiri yang nanti akan digunakan dalam suatu konsep-konsep keseimbangan. Nah, itu momen itu dalam simbol M, bahwa gaya itu nanti biasanya disimbolkan dengan F dan R itu bukan jari-jari tetapi jarak jarak antar gaya. Maka momen itu adalah gaya dikalikan jarak. Nah, ini prinsip couple seperti gambar. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah mengenal nanti gaya, baik itu tadi yang satu garis lurus atau mungkin yang terpusat di dalam satu titik, maka kita juga nanti harus bisa menguraikan suatu gaya tersebut yang bisa dihitung untuk mencari resultan gayanya. Nah, resultan gayanya itu nanti di sini apa itu resultan gaya. Jadi sebuah gaya yang menggantikan dua gaya atau lebih. Jadi minimal dua gaya. Kalau satu gaya ya masih masih hanya gaya itu tersendiri. Tapi kalau dia dua gaya, tiga gaya atau lebih, itu kalau kita ingin mencari suatu gaya resultannya nanti bisa dilakukan dengan beberapa metode. Nah, metode untuk mencari resultan itu bisa dengan menggunakan cara grafis. Cara grafis itu seperti apa? Cara grafis itu kita yaitu menggambarkan bagaimana kita menggambar suatu gaya, ya. Misalkan ada dua gaya ini, ada gaya F1 dan ada gaya F2. Nah, ini
bisa disebut metode jajaran jenjang, atau kalau bahasanya itu bahasa hukum paralelogram, yaitu metode jajaran jenjang dengan cara membentuk bangunan jajaran jenjang dari dua gaya yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, garis tengah merupakan gaya R. Jadi yang sebelah kiri itu adalah dua gaya, di mana titik ketemunya ada titik OF itu, ada F1 dan F2. Kemudian bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Yang pertama ini menggunakan jajaran jenjang. Jajaran jenjang seperti proyeksi juga. Jadi seolah-olah F1 ini diproyeksikan menuju ke ujungnya F2, dan kemudian begitu pula F2 itu digandakan menuju ke ujungnya F1, sehingga ada garis putus-putus itu yang sejajar dengan F2, dan kemudian ada yang F1 itu yang di motion. Nah, titik temunya dari pangkal, titik temu pangkalnya tadi sampai ke ujungnya ini, diagonalnya, itulah yang dinamakan resultan gaya. Atau bisa digunakan cara yang lebih singkat, itu menggunakan cara metode segitiga. Nah, metode segitiga di sini itu prinsipnya Anda tinggal memindah gaya, salah satu gaya, ya ini ada misalkan contohnya itu ada F1 dan F2, maka F2 itu tinggal dipindahkan ke ujungnya F1. F2 dipindahkan ke ujungnya F1 sehingga gambarnya menjadi seperti yang di sebelah kanan itu. Menjadi yang di sebelah kanan di situ, sehingga resultannya akan ketemu sama. Kalau kita perbandingkan dengan yang metode jajaran jenjang yang di atas itu dengan metode segitiga, itu hampir sama. Hanya kalau di metode jajaran jenjang itu kita seperti memproyeksikan, kalau di metode segitiga itu kita hanya memindah. Nah, itu bahwa resultannya itu tinggal kita buatkan. Nah, terus kemudian untuk metode untuk mencari resultan gaya, nah ini gambaran singkatnya seperti ada orang ya, orang mengungkit sebuah batu atau balok. Nah, itu kalau di dalam suatu gambar atau mungkin suatu kegiatan yang nyata, kita kadang agak susah untuk melihat di mana sih yang gaya pertama, di mana yang gaya kedua, dan ada sudutnya yang mana. Nah, kalau seperti ini itu kita harus bisa menganalisa, jadi bisa menganalisa bahwa orang yang di sebelah kanan itu melakukan tarik. Nah, itu gaya tariknya itu di mana pada saat dia menarik dengan tumpuannya itu terjadi sudut itu 20 derajat itu. Nah, kemudian yang mengungkit itu tegak lurusnya, bahwa dia nanti kan akan ke atas, batu ini kan akan ke atas. Nah, di ke atasnya ini kalau dilihat sudutnya 70 derajat. Jadi ada dua gaya yang bekerja pada saat menggerakkan sebuah batu ini. Nah, kalau dilihat secara nyata itu kadang susah, maka di sini kita harus bagaimana kita sebagai seorang engineer, calon engineer itu bisa mentransferkan sebuah gaya itu ke dalam satu bentuk-bentuk grafis. Nah, seperti ini. Jadi 600-nya itu, jadi memindahkannya juga begitu. Hanya aturannya sederhana, tidak boleh mengganti atau merubah sudutnya. Nah, besarannya itu kita bisa gunakan dengan skala. Misalkan 600, kita ingin menggambar misalkan 100 Newton itu diwakili misalkan 1 cm atau mungkin diwakili 1 mili. Nah, maka kita akan menggambarkan. Begitu pula untuk yang 1200 Newton. Itu kita akan membuat seperti itu. Baik, mungkin dari contoh sampai contoh ini dulu ada yang ditanyakan? Tidak ada? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Kalau belum saya lanjut ke yang ini slide ke-8 nih tentang metode mencari resultan. Nah, di sini Anda bisa melihat metode poligon gaya, yaitu gaya itu kalau hanya dua itu kita gampang lah untuk bagaimana menguraikannya. Tapi kalau sudah lebih dari dua, nah ini kita butuh ketelitian. Maka dari situ di sini ada sebuah catatan nanti bahwa kita
pada saat mengerjakan itu membutuhkan alat, tapi alatnya tidak alat-alat yang canggih. Ini alatnya umum, ada di pasaran, bisa Anda peroleh, yaitu alatnya penggaris dan busur, cukup itu. Jadi dengan alat penggaris dan busur itu Anda bisa menyelesaikan suatu metode grafis tentang mencari resultan gaya, baik itu gayanya lebih dari 2 ya. Nah, ini contohnya yang di sebelah kiri itu ada 4 gaya, ada F1, ada F2, dan ada F3 dan F4. Nah, bagaimana menguraikannya? Dengan catatan arah dari setiap gaya itu tidak boleh dirombak, tidak boleh dirubah. Jadi misalkan F1, ini Anda bisa lihat di sebelah kanannya, bahwa F1 itu ke atas dengan besaran yang sama, F2 itu juga dengan besaran yang sama, dengan arah yang sama dengan soalnya. Kemudian F3. Nah, F3 itu kanan, kemudian F4 begitu. Nah, maka dari ujung F1 pangkal yang pertama menuju ke ujung gaya yang terakhir itu kalau dihubungkan itulah resultannya. Nah, di sini ada catatan penggunaan metode segitiga dan poligon gaya. Gaya-gaya yang dipindahkan harus mempunyai besar, arah, dan posisi yang sama. Jadi kita merombak atau merubah arahnya sedikit, maka nanti resultannya juga tidak sesuai dengan hasil. Nah, maka sangat penting sekali penggaris dan busur itu harus Anda miliki pada saat menyelesaikan masalah-masalah tentang grafis atau untuk mencari resultan dengan cara grafis. Maka biasanya di sini kan gaya itu kan sangat besar, jadi Anda juga harus melakukan skala supaya kertas penggambarannya itu cukup. Jadi seperti tadi contohnya, misalkan Anda ada 600 Newton, bagaimana bisa digambar? Maka Anda akan ada skala gambar 100 Newton diwakili berapa unit panjang, misalkan 1 cm atau mungkin setengah senti, itu sehingga bisa digambar dengan baik. Nah, untuk menghitung besaran resultan itu dapat dilakukan secara grafis atau diukur dengan skala gaya yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, baik. Nah, alat-alatnya kan seperti ini. Jadi alat-alat untuk mencari resultan gaya, baik itu 2 gaya atau lebih yang tadi saya gambarkan, hanya alat yang sederhana itu bisa Anda lakukan. Nah, hanya begini, ini karena alat-alat ini adalah alat ukur yang presisinya itu tidak juga terlalu akurat, maka untuk melakukan cross check hasil itu selain dengan alat, Anda bisa melakukan dengan perhitungan, yaitu perhitungan matematis. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan metode resultan dengan matematis, yaitu kita harus menguraikan sebuah komponen. Nah, contohnya seperti di gambar di situ, itu bahwa gaya itu dapat diuraikan menjadi komponen vertikal dan komponen horizontal, yaitu mengikuti sumbu X ya yang horizontal itu dan sumbu Y yang vertikal itu ya. Nah, maka Fx dan gaya horizontal itu sejajar sumbu X ya, Fy itu sejajar sumbu Y, di mana nanti juga ada sudut yang bisa kita lihat. Nah, kalau kita juga seperti ini, maka nanti akan ada suatu rumus. Jadi ada rumus kalau kita ingin mencari proyeksinya, maka sudutnya itu yang nanti akan kita gunakan. Jadi misalkan Fx berapa Fx. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini, kita harus mengingat tentang suatu metode dari rumus sudut, yaitu sin cos tangen gitu ya. Nah, kalau seperti ini, misalkan sudut begini, kalau dia ada di bawah, nah itu adalah cos. Kalau di depan sudut, itu adalah sin. Maka kalau Fx-nya ini, berapa Fx-nya? Maka F dikalikan cos sudutnya itu. Kalau Fj-nya berapa? Fj-nya ini diproyeksikan ke depan, jadi seperti di depan begini. Maka karena dia ada di depan sudut, itu F dikalikan sin sudutnya berapa. Ya. Jadi jika terdapat beberapa gaya yang mempunyai komponen X dan Y, maka resultan dapat dicari dengan menjumlahkan gaya-gaya dalam komponen X dan Y tersebut. Ya, jadi kalau banyak gayanya, maka nanti juga harus ada resultan X-nya berapa.
resultan G-nya berapa, nanti terakhir kita akan menggunakan satu rumus kuadrat. Nah, maka dari situ kita harus sedikit mengingat rumus-rumus dasar matematika tentang sudut, ya. Jadi tentang hukum kosinus itu. Jadi kalau panjangnya A ini berapa, itu bisa dicari dari A-nya ini sin alfa, ya. B itu sin B, C sin C ini panjangnya. Jadi kalau misalkan ada suatu data, ini kalau kita lakukan dalam suatu segitiga yang sudutnya berbeda-beda, ya, bukan sama kaki tapi berbeda-beda. Kalau sudutnya berbeda-beda, Anda mengetahui sudut yang A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Misalkan kita ingin tahu panjang C-nya, maka rumus bakunya adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2 kali AB kalikan cos C. Cos sudut yang ada di hadapannya C. Nah, kalau nanti misalkan mencari B bagaimana? Berarti B sama dengan akar dari A kuadrat plus C kuadrat min 2A kali C kali cos B. Begitu pula nanti yang A. Ya. Nah, kalau yang tadi seperti yang proyeksi tadi, sistem proyeksi tadi, itu kalau misalkan di sini itu siku, ini kan siku, maka berlaku tentang sin. Jadi kalau dia ada di depannya sudut itu sin, kalau dia ada di bawahnya sudut itu cos. Dan sudut-sudut istimewa itu harus diingat kembali. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Baik, saya lanjutkan untuk contoh yang terakhir, yaitu tentang proyeksi kalau kita lebih dari dua gaya tadi. Kalau gaya satu gaya tunggal, bagaimana memproyeksikan. Nah, proyeksi vektor gaya analisis atau kita melakukan satu analisis. Metode proyeksi menggunakan konsep bahwa proyeksi resultan dari dua buah vektor gaya pada setiap sumbu adalah sama dengan jumlah aljabar proyeksi masing-masing komponen pada sumbu yang sama, ya. Nah, ini gambarannya. Di sini kalau kita perhatikan itu sebenarnya kita mencari R-nya ini, resultannya ini. Kalau kita perhatikan kita mencari R-nya ini. Nah, datanya adalah ada di F1 dan ada F2. Di situ ada F1 dan F2. Kita disuruh mencari resultannya. Bagaimana? Maka nanti secara bertahap kita akan memposisikan F1 dulu. F1 secara horizontal yaitu Fx1, ya. Fx1-nya berapa? Kemudian secara Z, Fj1-nya berapa? Nah, kemudian setelah kita mencari proyeksi dari F1, kita lanjutkan ke F2. Dari F2 secara sumbu horizontal X atau sumbu vertikal Z itu juga kita proyeksikan. Fx-nya dari F2 ini berapa? Kemudian Fj-nya berapa? Yang tentunya kita juga harus bisa melihat bahwa F2 ini terhadap sumbu horizontal sudutnya adalah alfa yang 2. Kalau sudut F1 terhadap horizontal itu adalah alfa 1. Ya. Nah, itu. Jadi semakin banyak gaya yang menjadi soalnya F1, F2, F3, mungkin hingga F5, ya kita harus teliti dalam menguraikan setiap gaya. Sehingga terakhirnya nanti kita juga akan melakukan resultan. Oke. Ada yang ditanyakan? Dari sini sudah paham? Oke. Kalau nanti misalkan ada suatu pertanyaan, nanti bisa ditanyakan lagi. Tetapi untuk mengukur bagaimana pemahaman Anda, jadi di sini saya berikan sebuah tugas, ya. Nah, di dalam tugas ini itu saya buat agak lebih, jadi gayanya ada 6 gaya yang bekerja. Jadi kita disuruh untuk menentukan resultan gayanya.
Nah, caranya bagaimana? Nah, saya berikan suatu arahan atau kisi-kisinya di sini. Jadi seolah-olah nanti di pertemuannya titik pangkal dari semua gaya itu Anda gambarkan garis horizontal dan vertikal, di mana garis horizontal itu yang menggambarkan tentang sumbu X, dan garis vertikal itu tentang menggambarkan sumbu Y. Nah, kemudian nanti di situ Anda uraikan satu persatu. Anda uraikan satu persatu, misalkan di F1-nya misalkan, F1-nya itu sendiri saja dari satu sumbu XY itu untuk F1. Kemudian sumbu XY lagi Anda uraikan untuk F2 sehingga gambarnya tidak terlalu penuh di dalam menguraikan gaya-gaya tersebut. Karena tadi kita lihat kalau di contoh ini dua buah gaya saja itu gambarnya sudah banyak sekali uraian seperti ini. Nah, maksudnya kalau Anda satu persatu, Anda akan lebih mudah. Nanti Anda akan menemukan fx1, menemukan fx2, Anda akan menemukan fx3, Anda akan menemukan fx4, dan seterusnya hingga fx6. Begitu pula fy. Nanti Anda menemukan fy1, fy2, hingga fy6. Nah, setelah mendapatkan tersebut, Anda nanti akan melakukan suatu resultalnya. Ya, jadi jumlah total ekuivalen dari FY-nya berapa, Fx-nya berapa, maka resultannya bisa dicari R kuadrat sama dengan Fx total ya, Fx total kuadrat di jumlah Fy kuadrat, atau R sama dengan akar dari Fx plus Fy, Fx kuadrat plus Fy kuadrat ya. Nah, di situ nanti Anda akan mendapatkan resultannya berapa. Baik, nanti untuk soalnya kami berikan waktu maksimum 2 hari untuk pengerjaannya. Nanti bisa di-upload di Google Classroom yang sudah disediakan. Jawabannya di situ nanti akan saya koreksi. Kalau misalkan masih ada kesulitan di dalam nanti menyelesaikan soalnya, itu silahkan nanti Anda bisa menghubungi untuk berdiskusi supaya Anda benar-benar paham di dalam mengerjakannya. Itu. Baik, ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Tidak ada, Pak. Sudah paham. Paham ya? Saya harap nanti ini saya hentikan presentasinya. Saya harap nanti Anda bisa mengerjakan semua. Ya, gitu. Oke, kalau tidak ada, kita akan ketemu ke pertemuan selanjutnya. Ya, jadi tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Selamat siang. Mungkin bisa dihidupkan kameranya dulu. Kita akan presentasi. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Bentar. Oke. Saya simpan dulu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Sama-sama Pak, selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.